tidak menjadi bebal. Refleksi pagi 1592. Orang bebal adalah orang yang pada dasarnya tidak mau hidup di dalam takut akan Tuhan. Apakah ada gunanya memberikan nasihat hikmat bagi orang bebal ini? Mari simak petunjuk Amsal 23 ayat 9. Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Saudara-saudara, bila hati seseorang memang sudah menjauh dari Tuhan, maka nasihat hikmat apapun yang diberikan kepadanya untuk hidup dalam takut akan Tuhan, pastilah tidak akan didengarnya. Ia pasti hanya akan meremehkan segala nasihat bijak yang didengarnya. Memberikan nasihat kepada orang bebal seperti ini digambarkan Yesus Kristus di Matius 7 ayat 6 seperti halnya melemparkan mutiara kepada babi, karena orang bebal itu malah bisa marah besar. Saudara-saudara, sebuah nasihat hikmat yang diberikan tepat pada waktunya dan didengarkan dengan seksama digambarkan di Amsal 25 ayat 11 sebagai buah apel emas di pinggan perak. Ini seperti juga yang disampaikan oleh Yesus Kristus di Lukas 11 ayat 27. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Setiap orang percaya yang membuka telinga lebar-lebar untuk nasihat hikmat, mau mencamkannya dalam hatinya, serta mau melakukannya dalam kehidupannya, adalah memang orang yang berbahagia. Oleh sebab itu, janganlah kita menjadi orang bebal yang tidak mau mendengarkan nasihat hikmat. Marilah kita belajar menjadi orang bijak yang mau selalu hidup di dalam takut akan Tuhan. Bersediakah kita? Menghindari ketidakadilan sosial. Refleksi pagi 1593. Apa hal yang dilarang Tuhan untuk dilakukan oleh mereka yang punya kuasa? Mari simak Amsal 23 ayat 10 dan 11. Jangan sekali-kali memindahkan batas tanah warisan atau mengambil tanah kepunyaan yatim piatu. Sebab Tuhan adalah pembela yang kuat. Dialah yang akan membela mereka melawan engkau. Saudara-saudara, di dalam kisah kebun anggur Nabot di 1 Raja-Raja 21, Raja Ahab dengan mengikuti nasihat Ratu Isabel telah melakukan konspirasi jahat untuk merampas tanah warisan milik Nabot. Ini adalah hal yang jahat di mata Tuhan, sehingga Nabi Elia diutus untuk menegurnya. Raja Ahab yang merasa berkuasa telah bertindak sewenang-wenang dan melupakan bahwa Tuhanlah pembela yang kuat dari orang-orang yang tertindas. Saudara-saudara, tidak hanya di zaman dulu, di zaman sekarang pun, orang yang merasa memiliki kuasa seringkali larut di dalam nafsu berkuasanya, sehingga mereka kemudian melakukan berbagai ketidakadilan sosial. Berbagai bentuk penindasan terhadap mereka yang lemah, miskin dan tidak berdaya mereka lakukan tanpa ragu-ragu, tanpa peduli Tuhan. Mereka lupa bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu adalah pembela yang kuat dari mereka yang lemah. Sebagai orang percaya, bila kita sudah tahu bahwa menginjak-injak keadilan sosial adalah jahat di mata Tuhan, maka sudah seharusnya lah kita menjauhinya dengan rajin berbuat baik dan adil. Melaluinya, kita akan menyukakan hati Tuhan dan membawa kemuliaan bagi nama-Nya.
Belajar bijak. Refleksi pagi 1594. Apa nasihat Amsal supaya seseorang dapat terdidik menjadi seseorang yang bijak? Ini nasihat dari Amsal 23 ayat 12. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Saudara-saudara, untuk menjadi orang bijak, berhikmat, dan berpengetahuan di dalam takut akan Tuhan, diperlukanlah kemauan untuk belajar firman, karena di dalam dirinya sendiri kecenderungan manusia itu berdosa. Karena itulah di Ulangan 6 ayat 7, Tuhan memerintahkan kepada para orang tua bangsa Israel untuk mengajarkan perintah Tuhan berulang-ulang kepada anak-anak mereka. Menjadi orang bijak itu tidaklah dapat terjadi dengan sendirinya, tetapi hal itu memerlukan ketekunan untuk belajar firman dan kemudian menaatinya. Saudara-saudara, kunci keberhasilan untuk menjadi seorang yang bijak dan berhikmat adalah apabila kita mau untuk selalu mengarahkan hati, pikiran, dan seluruh keberadaan hidup kita untuk tekun belajar dan menaati firman Tuhan. Tanpa ketekunan dan tanpa kesetiaan untuk menaati Tuhan, tidaklah mungkin kita menjadi orang berhikmat. Kita bisa saja menjadi seorang yang sangat pandai dan menguasai banyak ilmu pengetahuan, tetapi tidaklah berarti kita pasti berhikmat. Orang yang sangat pandai bisa saja menjadi orang yang bodoh dan bebal di mata Tuhan. Sebaliknya, orang yang biasa-biasa saja, tetapi karena ia mau tekun mendengar dan menaati firman, ia bisa menjadi orang yang jauh lebih berhikmat dari orang yang sangat pandai tapi bebal. Mari belajar bijak